Kalau kita bicara soal filantropi global, ada satu kekuatan raksasa yang kadang terlupakan, zakat. Setiap tahun, miliaran dolar disalurkan lewat sistem ini. Tapi pertanyaannya, gimana caranya praktek yang sudah ada ribuan tahun ini dikelola di zaman sekarang, di tengah gempuran teknologi dan regulasi yang rumit? Nah, ini yang akan kita bedah. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samakan dulu persepsinya ya. Apa sih zakat itu? Sederhananya, ini adalah kewajiban agama tahunan bagi umat muslim buat menyumbangkan sebagian kekayaan mereka untuk amal. Jadi ini bukan sekadar donasi sukarela loh, tapi salah satu dari 5 pilar utama dalam ajaran Islam. Fondasinya kuat banget. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Bayangkan, dana miliaran dolar setiap tahun, gimana caranya sistem yang usianya sudah lebih dari 1.400 tahun ini bisa berjalan di abad ke-21? Dunia yang penuh aturan, teknologi canggih, dan masalah sosial yang makin kompleks. Ini tantangan yang menarik. Jadi, siapa sih yang ngurusin semua ini? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Nggak ada satu model tunggal. Yang ada itu spektrum, dari yang dikontrol penuh oleh negara, sampai yang murni dijalankan oleh lembaga swasta. Yuk kita lihat satu-satu. Oke, di ujung spektrum yang pertama kita punya model yang serba negara. Maksudnya gimana? Ya, pemerintah atau badan yang terafiliasi sama pemerintah lah yang jadi pemain utamanya. Mereka yang ngawasin pengumpulan dan penyaluran zakatnya, biar semuanya terstruktur. Contoh paling jelasnya ya Indonesia dan Malaysia. Alurnya tuh rapih banget. Jadi, Anda sebagai donatur atau muzaki bayar zakat, uangnya masuk kemana? Ke badan resmi negara. Kalau di Indonesia ada Baznas, di Malaysia ada Majelis Agama. Dari situ, baru deh dana disalurin ke 8 kelompok penerima yang sudah ditentukan, atau yang biasa kita sebut mustahik, jelas dan terpusat. Sekarang kita lompat ke ujung spektrum yang satunya lagi. Model masyarakat sipil. Ini kebalikannya. Pemerintah sama sekali nggak ikut campur. Semuanya dari A sampai Z diurus sama organisasi-organisasi nirlaba swasta. Contohnya di mana? Amerika Serikat. Di sana alurnya jauh lebih cair. Donatur bayar zakat, lalu uangnya ngalir ke berbagai pilihan lembaga amal swasta. Nah, lembaga-lembaga ini yang nanti menyalurkan bantuannya. Bisa untuk masyarakat lokal di AS, bisa juga untuk program kemanusiaan di seluruh dunia. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh lihat di kolom dasar hukum. Indonesia punya UU Zakat khusus kan? Beda sama AS yang pakainya hukum nirlaba umum. Terus, lembaganya juga beda drastis. Di satu sisi ada Basnas yang notabene badan negara, di sisi lain ada LSM-LSM swasta di AS. Beda banget kan pendekatannya? Oke, kita udah paham siapa pemainnya. Sekarang, bagian yang nggak kalah penting. Follow the money. Gimana sih uang zakat ini dikumpulkan? Apa insentifnya buat orang mau bayar? Dan yang paling penting, gimana cara mastiin sistemnya akuntabel? Nah, ini nih salah satu kunci insentifnya. Pajak. Tapi ada dua jenis yang beda banget efeknya. Di Indonesia atau AS, zakat itu jadi pengurang pajak. Artinya, pendapatan kena pajak Anda jadi lebih kecil. Lumayan kan? Tapi coba lihat Malaysia. Mereka pakai kredit pajak. Ini beda. Zakat yang Anda bayar itu langsung motong utang pajak Anda. Jadi kalau utang pajak Anda 10 juta dan zakat Anda 2 juta, Anda tinggal bayar 8 juta. Jelas ini insentif yang jauh lebih nendang buat donatur. Terus soal pertanggungjawaban gimana? Wah, ini juga macam-macam banget. Kalau di Indonesia ada audit dari pemerintah. Di AS, lembaga amalnya wajib lapor ke kantor pajak atau IRS dan laporannya bisa diakses publik. Tapi di negara lain kayak Mesir misalnya sistemnya lebih tertutup, pengawasannya cenderung internal dan transparansinya lebih rendah. Jadi tingkat keterbukaannya beda-beda. Nah, kita nggak bisa ngomongin pengelolaan modern tanpa ngomongin teknologi kan? Dan disinilah fintech masuk dan mengubah segalanya. Praktik yang sudah berabad-abad ini sekarang kena sentuhan revolusi digital. Lihat deh buktinya di mana-mana. Di Indonesia, bayar zakat sekarang bisa tinggal scan QRIS atau lewat GoPay. Gampang banget. Pindah ke AS, ada chatbot yang bisa bantu Anda hitung berapa zakat yang harus dibayar. Keren kan? Di Malaysia dan Turki juga sama, udah ada portal dan aplikasi sendiri. Intinya, sekarang bayar zakat pakai PayPal atau kartu kredit itu udah jadi hal yang biasa di seluruh dunia. Teknologi benar-benar bikin semuanya jadi jauh lebih gampang. Oke, sistemnya ada, teknologinya canggih, uangnya banyak. Tapi, so what? Apakah semua ini beneran ada hasilnya? Apakah dampaknya terasa di masyarakat? Nah, ini pertanyaan paling krusial. Yuk kita lihat datanya. Pertama-tama, kita lihat dulu angkanya, biar kebayang skalanya.
Ini cuma dari 3 negara loh, dan kita udah ngomongin miliaran dolar setiap tahun. Coba lihat Indonesia. Di tahun 2023 aja terkumpul lebih dari 2 miliar dolar AS. Ini bukan angka kecil, ini kekuatan ekonomi yang sangat besar. Uang sebanyak itu larinya kemana? Nah, ini dia jawabannya. Angka-angka fantastis tadi jadi punya arti ketika kita lihat dampak nyatanya ke manusia. Laporan dari Baznas ini bilang, di tahun 2023 aja, zakat berhasil bantu sekitar 54.000 orang di Indonesia keluar dari kemiskinan. Ini bukan lagi sekedar statistik, ini tentang kehidupan orang yang berubah. Dan ternyata fokus dampaknya itu beda-beda di tiap negara. Kayak di Indonesia, prioritas utamanya ya pengentasan kemiskinan dan modal usaha mikro. Kalau di Malaysia lebih ke jaring pengamanan sosial, kayak subsidi makanan dan pendidikan. Beda lagi di di mana dana zakat banyak banget yang disalurkan buat bantuan kemanusiaan internasional. Tiap negara punya rasa yang unik. Oke, setelah kita lihat perbandingannya, kelebihannya, dan kekurangannya, terus gimana ke depannya? Gimana caranya biar sistem ini bisa lebih baik lagi, lebih berdampak lagi? Nah, mari kita intip beberapa rekomendasi kebijakannya. Ini dia semacam resepnya cetak biru biar zakat bisa lebih optimal. Pertama, insentifnya harus diperkuat, terutama soal pajak tadi. Kedua, manfaatin data dan teknologi biar pelaporannya transparan. Ketiga, yang ini penting, harus ada audit dari pihak ketiga yang independen, nggak peduli modelnya apa. Keempat, geser fokusnya dari sekedar bantuan konsumtif ke program yang produktif yang bisa bikin orang mandiri. Dan terakhir, perbanyak kolaborasi, baik antar lembaga di dalam negeri maupun belajar dari negara lain. Kalau semua ini dijalanin, potensinya luar biasa. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Zakat itu bukti nyata gimana sebuah tradisi yang usianya ribuan tahun bisa beradaptasi dan jadi solusi buat masalah-masalah modern. Nah, sekarang bayangkan, kalau satu sistem ini saja bisa dioptimalkan dengan teknologi dan manajemen modern, seberapa besar sebetulnya potensi filantropi berbasis keyakinan secara umum untuk ikut menyelesaikan tantangan-tantangan terbesar di dunia? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.